Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya di channel Adam Service. Masih di edisi servis panggilan. Kali ini ada mesin cuci LG, teman-teman, roller jet. Nah, di sini kata yang punya itu bagian pencucinya itu nggak bisa muter, teman-teman. Nah, kalau di bagian pengering kita coba di sini, alhamdulillah masih normal. Dan di sini untuk tabungnya berputar, teman-teman. Nah, lanjut kita coba di bagian pencucinya. Nah, timer kita putar, dan di sini untuk full starter tidak ada pergerakan, malah ada suara dengung, teman-teman. Oke, di sini untuk dinamonya itu berdengung, nggak berputar. Kita coba sekali lagi, untuk timernya kita putar. Nah, full starter masih diam, nggak ada pergerakan, malah ada suara dengung. Oke, gimana cara mengatasinya, teman-teman? Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Seperti biasa, untuk langkah pertama, teman-teman ya, kita buka dulu untuk tutup mesin cuci di bagian belakang. Jadi kalau kasus mesin cuci itu dinamonya berdengung, nggak mau muter, itu jangan dibiarin lama-lama, teman-teman ya. Bisa fatal akibatnya, karena kalau terlalu lama mendengung terus dinamo nggak berputar, itu nanti malah ini ya, dinamonya malah rusak. Jadi saran dari saya, kalau memang mesin cuci teman-teman itu berdengung, tidak mau muter, mending jangan dipaksa atau dibiarin lama-lama, teman-teman ya. Karena kalau sudah dinamo yang rusak kan lumayan tuh biayanya. Oke, di sini untuk tutupnya sudah saya buka. Selanjutnya nanti kita coba pengecekannya untuk langkah selanjutnya. Di bagian dinamo, di bagian kapasitor, dan lain-lain. Oke, untuk langkah selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan ukur pada bagian dinamo, teman-teman. Karena besar kemungkinan kalau dinamo itu berdengung, bisa jadi ada salah satu lilitan yang putus, atau pada bagian kapasitor itu sudah lemah, teman-teman ya. Nah, nanti kita ukur satu persatu. Oke, di sini kita lepas dulu ya untuk plastiknya. Selanjutnya kita akan cari soket pada bagian dinamo pencuci. Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal urut atau cari kabel yang dari dinamo pencuci. Nah, nanti akan ketemu di mana ujung soketnya. Karena di bagian mesin cuci LG ini banyak soket, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman urut cari kabel yang dari dinamo pencuci. Nah, di sini ketemu dia ujungnya di soket yang warna hitam, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan alat ukur bebas, teman-teman mau pakai tang ampere kayak saya ini, atau pakai multimeter. Terus gimana kalau nggak ada alat ukur? Ya harus ada, teman-teman ya, menurut saya. Jadi kalau kita memperbaiki itu, kita nggak boleh asal nebak, teman-teman ya, harus pakai data dan juga parameter dari alat ukur itu. Jadi kan kalau kita sekedar nebak, yang tadinya nggak rusak kita beli malah bagus kan, sia-sia, teman-teman ya. Jadi harus pakai alat ukur. Oke, di sini kita pakai skala buzzer untuk pengukuran dinamo. Dan untuk di bagian dinamo pencuci LG ini ada 3 kabel, putih, merah, dan kuning. Nah, untuk di bagian putih itu jalur strumnya atau jalur dari PLN. Kemudian merah dan kuning itu salah satunya itu running atau starting. Nah, kita tempelkan aja salah satu probe alat ukur bebas, merah ataupun hitam, di bagian warna putih atau jalur strum, kalau bahasanya itu common, dan yang merah kuning itu running atau starting. Nah, di sini kita tempelkan probe merah pada common atau kabel warna putih, dan probe hitam kita tempelkan ke salah satu kabelnya warna kuning dan merah. Nah, di sini terbaca berapa tadi, 39 ya. Nah, ini satunya lagi 37. Jadi cukup normal, teman-teman ya, untuk running dan startingnya.
Nah, kalau kita ukur keduanya itu akan menjadi kelipatannya kira-kira di 70-an teman-teman. Kalau kita ukur jalur running dan startingnya, kira-kira kelipatan dari yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih di 76. Oke, jadi untuk dinamo ini nggak ada masalah, masih normal teman-teman, masih bagus. Jadi seperti itu cara kita mengukur dinamo masih bagus atau enggak teman-teman. Oke, kita pasang soketnya. Selanjutnya kita cari kapasitornya. Nah, untuk kapasitornya teman-teman cari yang bentuknya seperti tabung. Nah, pada mesin cuci LG ini seperti ini teman-temannya, lumayan besar untuk kapasitornya. Nah, gimana cara kita cari kabel yang dari dinamo pencuci? Gampang seperti tadi teman-teman, tinggal teman-teman cari urutannya kabelnya, itu maksudnya teman-teman cari yang dari dinamo pencuci sebelum dan setelah keluar dari soketnya, seperti itu. Nah, kebetulan di sini untuk mesin cuci LG ini warnanya sama, tinggal gampang teman-teman cari aja warna yang sama dari soket dinamo pencuci. Oke, kita lepas dulu untuk kabelnya supaya lebih gampang. Untuk kapasitor mesin cuci LG ini enggak tertera warna teman-temannya, jadi jangan bingung untuk mencari jalurnya. Enggak seperti di dinamo kapasitor yang lain tuh ada warna teman-temannya. Nah, di sini cuma tertera 12 mikro dan 8 mikrofarad. Jadi teman-teman cari aja seperti ini. Ini kan warna merah dan kuning dari soket dinamo pencuci. Nah, teman-teman telusuri lagi setelah keluar dari soket. Nah, ini kan dari dinamo pencuci teman-teman ya, warna merah dan kuning. Terus keluar juga merah dan kuning dari soketnya seperti ini. Nah, nanti akan ketemu ujungnya ke kapasitor seperti itu teman-teman. Kalau memang di kapasitor itu enggak tertera keterangan warnanya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ketemu warna merah dan kuning. Oke, kita cabut dulu untuk soketnya. Setelah itu kita ukur apakah di kapasitor ini nilainya sudah berkurang atau enggak. Kita siapkan alat ukur di skala nanofarad atau untuk pengukuran kapasitor. Ini kita ubah dulu ya untuk skala pengukurannya. Nah, itu ada NF, nanofarad teman-teman. Oke, kita siapkan dulu posisinya supaya lebih jelas. Nah, untuk pengukuran kapasitor bebas teman-teman, mau bolak-balik probe alat ukur nggak masalah. Nah, tinggal teman-teman tempelkan aja dan kita tunggu hasilnya di alat ukur terbaca berapa. Di bodinya itu kan di 12 mikrofarad. Nah, setelah kita ukur berapa teman-teman? Nah, di sini 11,83 mikrofarad. Masih dalam kategori normal teman-teman ya, masih bagus, gak terlalu jauh beda dari 12 mikro. Kemudian kita ukur di bagian pengeringnya. Di sini kan di bodinya itu 8 mikrofarad teman-teman. Setelah kita ukur terbaca 7,8 mikrofarad. Jadi untuk kapasitor masih bagus teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan kapasitor yang baru di 12 mikrofarad warna abu dan kuning teman-teman. Nah, kalau ini kan ada keterangan warna jadi enak, tinggal kita comot aja warna kabelnya. Nah, di sini kita coba ukur untuk memastikan apakah kapasitor ini nilainya benar 12 mikro atau sama dengan kapasitor bawaan mesin cuci LG tadi. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kita coba ya untuk pakai kapasitor yang lebih tinggi nilainya, siapa tahu dinamo ini bisa berputar. Oke, seperti biasa kita ukur untuk memastikan kapasitor ini. Setelah kita tempelkan, nah di sini terbaca 12,35 mikrofarad. Jadi lebih tinggi dari kapasitor bawaan mesin cuci LG ini teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya setelah kita ganti kapasitor, karena di bagian dinamo tadi masih normal setelah kita lakukan pengukuran.
Oke, di sini kita sambung soketnya. Kemudian di sini untuk soket yang menuju kapasitor bawaan kita cabut aja. Selanjutnya nanti kita akan sambung ke kapasitor yang baru yang nilainya lebih tinggi, teman-teman. Oke, untuk kabelnya nggak usah dipotong aja, teman-teman. Kita cukup kupas sedikit aja. Yang penting tembaganya kelihatan, dan nanti kita akan sambung ke kapasitor yang baru. Karena ini untuk jaga-jaga aja, siapa tahu berhasil atau enggak, supaya enggak kita repot-repot sambung lagi kabelnya di soket bawaan aslinya. Oke, kedua kabel sudah kita kupas. Selanjutnya di sini kita sambung. Untuk warna bebas, bolak-balik nggak masalah ya. Di sini kebetulan warnanya sama, jadi kita sambung dengan warna yang kuning. Oke, selanjutnya di sini kita kupas yang warna merah. Selanjutnya kita sambung lagi ke kabel kapasitornya yang warna abu. Oke, kita kupas isolasi kabelnya, pembungkus tembaganya seperti ini. Nggak usah kita potong ya, teman-teman. Oke, setelah terkelupas kita sambung seperti ini, gampang-gampang aja. Oke, setelah tersambung ini ya, sudah kita sambung kedua kabelnya, merah dan kuning, dan di bagian kapasitor kuning dan abu. Oke, untuk lebih amannya di sini kita isolasi dulu, teman-teman ya, untuk kabelnya. Jadi seperti ini, langkah demi langkah kita mencari kerusakan, teman-teman. Kalau dinamo pada bagian pencuci itu cuma berdengung, nggak bisa muter, teman-teman. Nah, langkah pertama tadi kita cek di bagian dinamo, ternyata masih bagus. Dan langkah selanjutnya kita akan coba menggunakan kapasitor yang nilainya lebih besar sedikit, tapi nggak terlalu jauh, teman-teman ya, masih toleran di 12 mikrofarad. Karena kalau teman-teman pakai yang lebih besar seperti di 16 ataupun 18 mikro itu bahaya, teman-teman ya. Bisa jadi dinamonya itu cepat panas karena nggak sesuai di kebutuhannya. Oke, untuk kabel yang kapasitor yang lain nggak usah kita pakai, kita gulung aja, karena ini nilainya 8 mikrofarad atau 4 mikrofarad untuk di bagian dinamo pengering. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dukungannya, teman-teman. Kalau ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Oke, untuk kapasitornya kita masukkan dulu ke dalam dan kita coba apakah berhasil atau gimana. Nah, di sini untuk mesin cucinya kita siapin ya, untuk kabel listrik, dan kita colokin. Oke, sudah kita colokin. Lanjut di sini kita pastikan semua aman jalur perkabelannya, dan kita putar di bagian timer. Oke, di sini timer sudah kita putar. Ternyata masih berdengung, teman-teman ya. Walaupun dibantu putar pakai tangan, masih berdengung. Nah, di sini jangan biarin lama-lama, teman-teman ya. Bahaya, tinggal dicabut aja kalau memang belum berhasil. Terus masalahnya di mana, teman-teman? Oke, jadi di sini coba saya sambung langsung ya. Untuk jalur dinamonya itu menggunakan kabel jepit, karena tadi kan di awal kita analisa itu dinamo normal, kapasitor baru, tapi tetap aja berdengung. Nah, coba kita sambung langsung. Caranya di sini, teman-teman, sambung kapasitor untuk dinamo pencuci itu di bagian kabel warna merah dan kuning. Nah, itu kita sambung dengan kabel yang dari kapasitor. Nah, untuk yang warna putih ini yang dari colokan listrik atau bagian kamennya. Nah, di
Di sini kita siapkan kabel jepitnya bebas, mau yang hitam ataupun yang merah gak masalah. Nah, untuk yang warna kabel merah dan kuning juga mau teman-teman bebas juga ya, mau kuning atau merah nggak masalah, itu cuman beda arah putaran saja kalau kita tempelkan ke salah satu kabel warna merah ataupun kuning. Kalau merah itu putaran ke kanan, bisa jadi yang kuning itu putarannya ke kiri, seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, di sini untuk colokannya kita colokin, bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah ternyata dinamo ini berputar teman-teman ya. Nah, jadi di sini masalahnya di mana? Karena tadi sudah kita coba ganti menggunakan kapasitor, masih saja berdengung. Setelah kita coba sambung langsung menggunakan kabel jepit, ternyata berhasil. Nah, caranya sini gampang teman-teman. Jadi saya rasa di bagian perkabelan bawah ini nggak ada masalah ya. Jadi selanjutnya di sini kita lepas saja untuk kabel kapasitor ini. Saya anggap di sini masih normal, nggak ada masalah. Dan selanjutnya kita nanti menuju ke bagian atas teman-teman. Oke, di sini untuk soketnya kita sambung kembali. Selanjutnya kita isolasi kabel dinamo pencuci yang tadi kita kupas. Kira-kira sampai di sini teman-teman paham ya? Kalau memang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, untuk semua kabel sudah kita isolasi supaya lebih aman. Selanjutnya kita akan telusuri di bagian atas. Sepertinya ini mesin cuci ini nggak dapat perintah dari timer untuk berputar ke kiri dan ke kanan teman-teman, atau ada yang konslet seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel kapasitor kita sambung kembali, dan jangan lupa kita kasih isolasi kabel yang kita kupas tadi. Untuk videonya saya percepat teman-teman supaya durasinya itu enggak terlalu lama. Intinya saya harap teman-teman bisa paham aja dengan cara kita melakukan langkah demi langkah pada perbaikan mesin cuci ini. Oke, di sini kabelnya sudah kita bungkus semuanya dan kita rapikan kembali. Dan seperti biasa, saya anggap di sini sudah selesai ya, di bagian bawah sudah selesai. Nanti kita rapikan seperti semula. Oke, selanjutnya di sini kita akan telusuri jalur yang menuju ke atas di jalur dinamo pencuci. Nah, di sini kabel yang keluar dari soket dinamo pencuci itu warna merah dan kuning dan hitam. Nah, hitam itu netralnya, kemudian merah dan kuning ini jalur yang menuju ke atas, yang satu jalur pada dinamo pencuci. Nah, nanti ketemu di bagian timernya teman-teman, seperti itu. Oke, kita buka covernya dulu teman-teman untuk mesin cucinya. Nah, ini bautnya sudah saya lepas teman-teman, skrupnya maksudnya. Selanjutnya kita buka covernya, kita akan cek di bagian timer. Sepertinya ada masalah di bagian timer teman-teman. Oke, di sini sepertinya timer ini sudah diganti ya teman-teman, bukan bawaan asli dari mesin cuci LG-nya. Selanjutnya di sini kita akan cari apakah ada jalur yang konslet ataupun yang putus. Nah, di sini kelihatannya ada bekas tikus ya di mesin cucinya. Nah, coba kita kupas untuk isolasi kabel dari timer ini teman-teman. Mudah-mudahan ketemu masalahnya. Oke, kita lepas dulu dari bracketnya dan kita coba telusuri di mana kabel yang putus atau konslet.
Nah, ini kita lepas dulu untuk isolasinya. Nah, di sini saya perhatikan di bagian timer itu ada kelihatan gosong teman-teman ya, untuk di bagian timer. Oke, di sini kita sudah ketemu sambungannya di sini ya, untuk kabel timernya ternyata disambung di sebelah sini. Kita kupas saja sambungannya, nanti kita putus dan kita coba keluarkan timernya supaya lebih jelas nanti teman-teman lihat bagian yang gosong itu. Oke, di sini ada 3 warna, warnanya sama, hitam, merah dan kuning. Nah, berarti sudah benar ya jalur kabel yang kita telusuri dari bawah tadi. Oke, di sini kita lepas dulu untuk timernya, ada 2 skrup. Kita lepas dulu skrupnya. Mudah-mudahan di sini masalahnya teman-teman ya, di bagian timernya. Oke, selanjutnya di sini satu lagi skrupnya kita buka. Oke, semua skrup sudah kebuka teman-teman. Lanjut tinggal kita lepas saja dari bracketnya. Oke, teman-teman, ini untuk timernya sudah terlepas dari bracketnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, untuk di bagian tembaga atau pelat kuningan itu ada yang konslet teman-teman di bagian timer ini. Nah, jadi kedua pelat kuningan itu terhubung langsung ya, nggak terpisah. Itu yang menyebabkan mungkin ketika kita putar timer malah mendengung dinamonya, karena kedua pelat kuningan itu bersentuhan langsung teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita potong aja untuk kabel timernya yang lama ini. Selanjutnya nanti kita akan cari aja untuk penggantinya timer yang baru. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya bagian yang gosong itu. Nah, di situ kedua pelat kuningan ini kedua-duanya itu menyentuh ya teman-teman. Nah, itu ada salah satu yang gosong. Nah, inilah penyebabnya kenapa pada saat kita putar tadi menggunakan timer tetap saja berdengung walaupun sudah kita ganti kapasitor. Dan setelah kita menggunakan kabel jepit, kita coba langsung, alhamdulillah normal teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung ganti aja untuk timernya yang sama dengan warna kabel yang sama dan ukuran yang sama teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang di bagian bracketnya. Oke, lanjut kita pasang timer di bracketnya teman-teman. Caranya gampang, tinggal teman-teman sesuaikan aja posisinya di lubang bracketnya. Kemudian teman-teman pasang kedua selektornya. Nah, di sini teman-teman sesuaikan ya di lubang pennya itu. Kalau memang gak sesuai, selektornya ini gak akan masuk ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk timer dan selektor sudah kepasang. Lanjut kita rapikan jalur kabelnya. Nah, di sini ada kancingan teman-teman jalur kabelnya supaya lebih rapi. Selanjutnya kita akan sambung kabel timernya. Nah, di sini kebetulan warnanya sama, ada hitam, merah dan kuning. Nah, dari kabel bawah juga yang tadi kita telusuri warnanya sama, hitam, merah dan kuning. Nah, untuk kabel warna hitam itu commonnya atau input dari listrik, sedangkan warna yang merah dan kuning itu untuk memerintahkan dinamo itu berputar ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Gampang teman-teman ya. Oke, di sini kita kupas semua ujung kabel agar tembaganya tuh kelihatan supaya bisa kita sambung.
Oke, semua sudah kita kupas. Lanjut kita sambung kabel timernya. Nah, di sini kita sambung dengan warna yang sama aja teman-teman ya. Nah, asalkan untuk kabel input itu jangan sampai terbalik. Maksudnya itu nanti kalau memang teman-teman dapat warna kabel yang beda, nah itu jangan sampai terbalik ya teman-teman, jalur kabel inputnya. Nah itu harus kita sambung dengan yang sama-sama dari kabel input seperti itu teman-teman. Jadi kalau terbalik itu seperti tadi nggak bakalan muter ya untuk dinamonya. Oke, di sini kita sambung dulu untuk semua kabelnya dan kita kasih isolasi. Setelah itu baru kita coba apakah berhasil atau enggak. Oke, di sini kita isolasi dulu semuanya untuk masing-masing kabel. Selanjutnya kita rapikan jalur kabelnya supaya lebih rapi teman-teman. Oke, kira-kira cukup ya untuk jalur kabelnya. Selanjutnya di sini kita pasang cover timernya. Sekedar percobaan aja, jangan kita pasang skrup ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba colokin mesin cucinya. Oke, untuk soketnya jangan lupa dipasang. Sini kita pasang dulu soket jalur timer ke dinamo. Selanjutnya kita tes apakah berhasil berputar atau masih mendengung teman-teman. Oke, mesin cucinya kita colokin. Selanjutnya kita putar timer. Oke, timer sudah kita putar dan di sini alhamdulillah untuk full stator sudah berputar teman-teman. Kita perhatikan apakah putarannya ke kiri atau ke kanan. Berhasil ya teman-teman, putarannya ke dua arah, ke kiri dan ke kanan. Alhamdulillah teman-teman. Oke, untuk putaran sudah berhasil ke kiri dan ke kanan. Jadi masalah pada mesin cuci ini hanya berdengung, nggak bisa berputar, itu ada pada timernya teman-teman ya. Timernya itu ada yang konslet. Oke, selanjutnya kita pasang permanen untuk timernya. Kedua skrup kita pasang supaya lebih kuat. Pasang yang kenceng teman-teman. Oke, satu lagi kita pasang. Nah, kira-kira cukup ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang kembali covernya. Setelah itu baru kita pasang masing-masing skrup ya, supaya cover ini nggak terlepas nanti kalau dipindah posisi mesin cucinya. Oke, satu lagi untuk skrupnya di bagian samping kita pasang dulu teman-teman. Nah, setelah itu baru kita rapikan di bagian bawah. Oke, untuk tutupnya kita pasang kembali.
Oke teman-teman, semua langkah-langkah sudah selesai, sudah kita finishing. Nah di sini kita coba kembali dan timer kita putar. Alhamdulillah mesin cucinya normal kembali teman-teman ya, dan putaran full stator berhasil ke arah kiri dan kanan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sehat berkah berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.